منهم تاريم الغناء. Tiga keadaan orang yang mengalami tiga keadaan ini boleh meninggalkan sholat Jumat, boleh meninggalkan sholat berjamaah. Ditambah dia mendapatkan pahala sholat Jumat ataupun sholat berjamaah. Siapa itu? Kata Imam Haddad, yang pertama orang yang buang-buang, yang sakit terus-menerus ngeluarin najis. Ishal ini hanya contoh, buang air itu hanya contoh. Kenapa dibilang buang air hanya contoh? Karena buang air sesuatu yang banyak gitu, najisnya keluar banyak, nggak mungkin dia bisa stop. Bisa ngotorin masjid, bisa kemana-mana dia punya kotoran. Ya, makanya dilihat dikasih perumpamaan contoh yang paling parah. Orang yang buang air terus nggak bisa berhenti. Naudzubillah, naudzubillah. Nggak bisa stop. Nah, dia uzur, nggak sholat Jumat atau berjamaah, boleh. Terus yang kedua, orang yang takut ditangkap secara zolim. Dia ada musuh yang ngezolimin dia, ada orang yang menzolimi dia, ingin ditangkap. Kalau dia keluar sholat Jumat atau sholat berjamaah ditangkap, oh dia nggak sholat Jumat, dia nggak sholat berjamaah, boleh ninggalin, gugur, dia nggak kena dosa. Dan juga orang yang sedang meninggalkan sedang menemani orang sakit. Orang yang sedang menemani orang sakit, tapi dia ngerawat orang sakit ini memang benar-benar tidak bisa ditinggal. Beda sama orang yang masih bisa ditinggal 1 atau setengah jam, itu enggak. Kalau mas benar-benar menit-menitnya nggak mungkin bisa ditinggal nih orang sakit, itu uzur bagi dia untuk meninggalkan sholat Jumat atau sholat berjamaah. Tapi orang-orang yang seperti ini, kata Imam Haddad, in qarana udrahum al-huznu wa tahassur. Kalau dia membarengi dalam jiwanya, dalam hatinya dia kesedihan dan penyesalan, dia meninggalkan sholat Jumat atau sholat berjamaah, dia merasa sedih, dia merasa ya Allah, pengen sholat berjumat, pengen sholat berjamaah, pengen banget, hatinya nih pengen banget. Cuman karena uzur yang tadi itu contoh 3, dia nggak bisa ngerjain karena dia takut ditangkap secara zalim. Dia buang-buang air yang luar biasa, nggak bisa berhenti. Dia lagi ngejagain orang sakit yang nggak mungkin ditinggal walaupun setengah jam. Dan di dalam hatinya merasa sedih dan merasa rugi dia meninggalkan sholat Jumat ataupun sholat berjamaah. Dia orang-orang seperti ini yang mendapatkan pahala. Paham? Harus ada tuh. Dia ngebarengin hatinya dia, hadirkan hatinya dia itu penyesalan dan merasa rugi karena dia telah meninggalkan sholat Jumat atau berjamaah, walaupun uzurnya dia benar-benar diterima oleh syariat. Dan itu kalau dia merasa rugi, dia merasa sedih, dia merasa ada yang kurang, kenapa saya nggak bisa sholat Jumat, kenapa saya nggak bisa sholat berjamaah, pengen sholat Jumat tapi dia lagi nemenin orang sakit, nggak mungkin ditinggal. Pengen dia sholat Jumat tapi dia nggak pengen dia sholat Jumat atau jamaah, tapi dia lagi dicari sama orang-orang zolim sehingga dia bisa ditangkap secara zolim. Ataupun dia punya penyakit yang nggak bisa mungkin berhenti, naudzubillah. Kalau dia punya rasa rugi, dia meninggalkan sholat Jumat atau berjamaah, dia merasa sedih meninggalkan sholat Jumat atau berjamaah, itu dia mendapatkan pahala seperti orang-orang yang ada di masjid melakukan sholat Jumat ataupun berjamaah.